Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa kita memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru ini untuk membahas tentang rencana tindak lanjut saya. Nah, tak lupa pula kita kirimkan salawat batin salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 09 Lebong, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 09 Lebong. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit rencana tindak lanjut saya mengenai kompetisi olahraga tradisional Gobosodor. Nah, kenapa program ini saya ambil? Ini mengacu kepada hasil dari kami melakukan pelatihan PKG selama ini mungkin hampir kurang lebih 3 bulan. Ini kami membuat rencana tindak lanjut ini. Nah, di sini saya mengambil program kegiatan kompetisi olahraga tradisional Gobosodor. Mengapa saya mengambil Gobosodor? Di sini latar belakangnya adalah permainan tradisional sudah banyak dilupakan pada anak generasi sekarang. Mereka lebih sibuk memainkan gadget dibandingkan melakukan permainan yang mengarah pada aktivitas gerak. Nah, dari pengamatan tersebut, saya mencoba mencari informasi dari beberapa siswa dan hasilnya pun diantaranya yang pertama, mereka lebih sering memegang gadget dibandingkan melakukan aktivitas gerak. Terus yang kedua, mereka kurang mengenal permainan tradisional. Nah, terutama pada permainan tradisional Gobosodor. Terus yang ketiga, mereka ingin mengenal permainan Gobosodor. Dan yang terakhir, mereka ingin mencoba permainan Gobosodor. Nah, jadi mengapa saya mengambil Gobosodor? Saya sudah mengajukan beberapa permainan tradisional seperti endram, seperti bakya, terus ada engklek. Nah, tapi mereka lebih tertarik kepada Gobosodor karena tidak banyak menggunakan alat-alat seperti bambu. Kalau bakya kita menggunakan tempurung kelapa. Nah, mereka lebih tertarik dengan Gobosodor. Terus saya akan memberikan tujuan program saya. Yang pertama, di sini peserta didik dapat mengenal dan mempraktekkan permainan Gobosodor. Terus yang kedua, peserta didik juga dapat terbiasa melakukan aktivitas gerak, terutama melalui permainan Gobosodor. Terus yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Terus yang keempat, peserta didik dapat menambah pengalaman baru dalam pelaksanaan model pembelajaran SETI, Sport Education Model. Terus capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, memupuk kerjasama dan gotong royong. Nah, di sini capaiannya memupuk kerjasama dan gotong royong ini kolaborasi guru dan murid. Terus yang kedua, kolaborasi antar murid. Terus capaian yang kedua, mengembangkan kreativitas murid melalui permainan tradisional. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan ruang yang ada di lingkungan sekolah untuk beraktivitas bermain, terutama permainan tradisional. Terus yang kedua, kita dapat membuat ide, gagasan terhadap aturan ketika permainan tradisional ini bersama. Terus yang ketiga, menumbuhkan kepemimpinan murid melalui kesadaran terhadap budaya beraktivitas gerak. Yang pertama, murid dapat menyampaikan pendapat dan pilihannya. Terus yang kedua, murid memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri untuk beraktivitas gerak. Nah, terus yang keempat, menumbuhkan kesadaran murid dalam menjaga kesehatan diri melalui permainan tradisional. Nah,
murid terlibat aktif dalam beraktivitas gerak di lingkungan sekolah bersama guru dan warga sekolah. Terus yang terakhir, murid dapat aktif beraktivitas gerak di lingkungan rumah dan bersama keluarga. Nah, di sini capaian yang saya inginkan adalah murid dapat melakukan aktivitas gerak, beraktivitas gerak dalam permainan tradisional. Jadi murid tidak lagi ketika pulang sekolah bermain gadget, tapi dia sadar atas aktivitas gerak yang ia lakukan. Ketika ia pulang dari rumah, dia juga dapat mengajak rekan-rekannya, mengajak keluarganya untuk kesadaran diri terhadap aktivitas gerak tersebut. Nah, terus struktur program dan mitra pembel. Yang pertama, kepala sekolah sebagai penasehatnya. Terus pembel sekolah untuk guru-guru yang ada di sekolah ini bisa menjadi sebagai fasilitator, terdiri dari wali kelas 4, 5, dan 6. Guru PAI bisa mendorong etika dan sportivitas murid ketika melakukan kompetisi, dan anggota pembel sekolah lainnya bisa sebagai pengarah dan mempublikasikan kegiatan ini. Terus guru PJK dapat merancang dan melaksanakan model pembelajarannya. Terus yang terakhir, kegiatan ini kita lakukan secara kokurikuler dan dilakukan oleh kelas 4, 5, dan 6 saja. Kompetisi ini saya lakukan hanya 4, 5, dan 6. Nah, jadi pelaksanaannya saya lakukan pada tanggal 10 Desember sampai 13 Desember. Nah, jadi kenapa tanggal 10 saya lakukan? Karena di sana kita sudah melaksanakan ujian akhir sekolah. Jadi ketika anak-anak sudah melaksanakan ujian akhir, mereka biasanya tidak ada lagi kegiatan di sekolah. Jadi saya harap bisa mengisi dengan melakukan kompetisi olahraga tradisional ini. Terus kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, jadi saya lihat dari karakteristik sekolah kita, kita sudah memiliki sebuah lapangan yang cukup luas. Jadi sangat efektif kita lakukan kegiatan ini, kita lakukan di halaman sekolah kita karena lapangannya sudah besar dan tidak perlu memerlukan sarana dan prasarana yang banyak. Terus peserta didik kita berasal dari suku Rejang, mempunyai adat istiadat dan kebudayaan yang hampir yang sama. Jadi sangat memungkinkan untuk kita melaksanakan permainan tradisional ini, untuk kompetisi permainan tradisional ini. Nah, dan sekolah juga saya harap dapat mendukung penuh kegiatan kurikuler ini, baik dari segi pembiayaan dan kebijakan. Rencana evaluasi untuk observasi, kita dapat melakukan pengamatan antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan ini. Terus yang kedua, memberi penilaian dapat dilakukan oleh guru kelas dan wali kelas 4, 5, dan 6. Terus refleksi siswanya, kita akan menanyakan langsung penilaian oleh siswa yang terlibat dan tidak terlibat ketika pelaksanaan kegiatan. Seterusnya, kemungkinan tantangan ketika kita melakukan kegiatan ini, mungkin tantangannya keterbatasan waktu, mungkin waktunya mepet. Nanti ketika kita sudah melakukan ujian sekolah, kita langsung melakukan kompetisi. Terus pengkondisian peserta didik, terus cuaca, hujan, panas, dan tadi ketika kegiatan dilaksanakan. Nah, jadi solusi yang saya akan lakukan adalah dengan menyusun waktu dengan efisien dan realistis. Jadi ketika lebih baik kita melakukan kegiatan ini mungkin pagi hari, karena ketika siang
di sini sudah mendung dan hujan. Nah, jadi kita dari pagi hari mungkin kita laksanakannya untuk satu hari itu sejam aja atau sejam setengah. Dari jam setengah 8 bisa sampai jam 9 saja. Nanti kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Jadi kita bisa laksanakan 3 hari berturut-turut. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja presentasi perencanaan refleksi belajar rencana tindak lanjut saya. Nah, mungkin dari bapak-bapak dan ibu bisa memberikan masukan atau pertanyaan kepada saya. Ada masukan atau saran? Enggak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Rubrik penilaian dilakukan oleh guru PJOK dan guru kelas. Nah, jadi penilaian kegiatannya nanti kita dapat yang menilai kegiatan itu adalah guru kelas dan guru PJOK. Apa guru PJOK? Karena guru PJOK yang merancang model pembelajarannya dan guru kelas yang membimbing siswa 4, 5, 6 tersebut. Jadi kita dapat melihat aktivitas dari peserta didik kita, dari kemauan keterlibatan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi untuk kegiatan ini kita lakukan, kita melibatkan aktif peserta didik dari panitia pelaksana sampai wasit juga kita libatkan peserta didik. Jadi kita hanya sebagai fasilitator dan pembimbing saja. Jadi anak murid yang terlibat langsung pada kegiatan tersebut. Seperti itu, Bu. Terus ada lain? Pak, di dalam setiap permainan gobak sodor itu berapa durasinya, Pak? Nah, Di dalam setiap permainan. jadi untuk waktu ya. Nah, untuk waktu permainannya kita laksanakan dalam satu kali permainan mungkin 15 menit. Nah, 15 menit sekali melakukan. Jadi kita lakukannya kan 4, 5, dan 6. Jadi itu kita lakukan sistem temu saja. Jadi kita buat cup peringkat 1, 2, dan 3. Jadi kita 2 kali pertemuan kita lakukan. Jadi waktunya 15 menit satu kali pertemuan, misal 4 lawan 5. Nah, itu 15 menit. Terus 4 lawan 6 15 menit. Jadi besoknya kita lanjutkan lagi 5 dan. Jadi kita 2 kali pertemuan. Jadi 4 dan 6 itu bisa 2 kali pertemuan. Untuk penskorannya nanti kita libatkan anak murid. Jadi yang mencatat skor, siapa yang banyak menangnya, nanti kita libatkan murid saja. Jadi wasit juga murid, yang mencatat skor murid. Jadi kita hanya membimbing sebagai wali kelas. Dan guru-guru yang tidak terlibat, saya harap bisa menjadi publikasi kegiatan ini dan sebagai pengarah untuk anak-anak, bisa melihat anak-anak yang lain. Seperti itu. Terus ada yang lain? Pak, kalau tadi Ibu Saranya bertanya tentang durasi, sekarang saya mau bertanya untuk permainan gobak sodor ini apakah ada ketentuannya berapa pesertanya? Karena dilihat dari ruang lingkup sekolah kita. Nah, jadi untuk permainan gobak sodor nanti kita lihat lagi berapa satu kelas. Jadi permainan gobak sodor ini bisa 5, bisa 6. Tapi saya rasa saya akan lakukan mungkin 5 saja. Jadi di satu permainan, satu kelas hanya 5, dan anak-anak yang lain bisa jadi cadangannya nanti. Atau dia bisa bermain di permainan kedua, pertandingan kedua. Kalau berlebih anaknya, mungkin kita kekurangan anak. Jadi hanya 5 saja nanti. Nah, mungkin ada masukan dari guru-guru yang lain atau bapak dan ibu guru terhadap rancangan saya. Sudah bagus, Pak. Untuk ketentuan lapangan bermain itu ada ukuran tertentu apa terserah dengan kembali karena melihat situasi lapangan yang ada di sekolah? Nah, nanti untuk ukurannya, Bu, kita diskusikan bersama lagi seperti apa nantinya. Apa
ukuran panjangnya kita 10 meter, lebarnya 5 meter, nanti kita lihat lagi kondisi lapangan kita. Nah, nanti untuk garisnya kita menggunakan tali saja. Kalau pakai kapur hilang biasanya, jadi kita pakai tali nanti untuk garisnya. Nah, untuk ukurannya mungkin 10 kali 5, Bu. Jadi anak-anak juga tidak terlalu besar lapangannya. Terus karena durasi waktunya kita 15 menit sekali melakukan pertandingan, mungkin anak-anak cepat capek nanti kalau terlalu besar. Seperti itu, Bu. Dan juga anak-anak bisa terlibat aktif melakukan aktivitas gerak kalau dia lebih sempit. Apakah ada yang lain? Mungkin saya sudahi presentasi rancangan tindak lanjut saya ini. Kepada guru-guru sekalian, saya ucapkan terima kasih telah ingin mendengarkan presentasi mengenai rancangan saya. Nah, mungkin itu saja presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.